Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki season ke-7, yang mana kita akan membahas soal praktek ke-8. Ya, pada soal praktek ke-8 ini kita akan menggunakan Microsoft Excel, dan juga kita akan membuat sebuah laporan dari contoh soal ada ya. Untuk itu rekan-rekan bisa mendownload materialnya. Kalau untuk pembahasan praktek 8 ini rekan-rekan cukup hanya memasuki atau membuat sebuah Excel ya, yang fokusnya adalah memasukkan formula sederhana yang mana sudah dibahas pada sesi live sebelumnya. Jadi saat ini kita akan masukkan formula-formula sederhana yang ada pada soal kita pada praktek 8 ini. Lalu juga kita akan membuat border ya pada tabel kita, tabel. Nah, untuk itu kita lihat sejenak contoh dari ya, ini dia. Ini merupakan soal praktek kita ya, yang mana kita akan membuat sebuah laporan hasil jadinya seperti ini. Untuk mempermudah rekan-rekan dalam mengerjakan praktek kali ini, rekan-rekan dapat mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Jadi hari ini kita akan fokus hanya mengedit ini dan juga masukkan formula. Oke. Ini ya, lalu kalau sudah selesai rekan-rekan bisa merename ya, atau save as lagi ya, dengan nama file nama masing-masing 8 spasi Unija 22 file Excel ini. Lalu rekan-rekan upload ke folder praktek yang ada di Google Drive. Oke, seperti pembahasan sebelumnya, kita fokus menggunakan Google Drive ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan prakteknya. Ya, rekan-rekan bisa mendownloadnya, lalu membuka filenya ya. Oke. Ya. Apabila rekan-rekan sudah mendownload, maka akan hasilnya seperti ini ya, yang mana ini kita akan rapikan dan juga kita masukkan formula pada sel-sel yang dibutuhkan. Ya, untuk pertama kita supaya bisa melihat seberapa besar lebar dari tabel ini, ya ini kita bisa rapikan dulu ya pada sisi kolom D ya, sampai dengan kolom K, yang mana ini ada sel bertumpuk ya, atau menyatu ya, yang tidak terlihat. Nah, caranya kita pisahkan dulu ya, yaitu untuk kehadiran ya, dari kolom G sampai kolom K kita lebarkan dulu ya. Caranya gini rekan-rekan, supaya mudah. Blok dari kolom G sampai K, karena ini kan yang sama ya, seperti ini. Lalu samakan kita ya. Nah, ini kan terlihat ya. Nah, ini samakan dari kolom yang terlebar. Oke, kira-kira seperti ini ya. Apabila dirasa kurang lebar, dilebarkan sedikit lagi. Ya, memang betul-betul rapi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke kolom D
sampai dengan F ya, D, E, F. Caranya sama, blok ya, blok yang di atas kolom ini ya, blok. Lalu kita besarkan ini sampai tanda panahnya seperti ini ya, blok. Nah, kalau sudah, klik bebas saja. Kita lihat sekarang sudah rapi ya. Lalu langkah berikutnya kita akan merge and center pada sel yang kita butuhkan. Merge and center ini adalah kita menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, contohnya kita perhatikan dari judul ya. Ini tulisan ini adanya di kolom D, yaitu pada sel B2. Betul ya. Nah, kita akan membuat atau menyatukan beberapa sel yang ada sepanjang atau selebar dari tabel yang kita butuhkan ini. Caranya mudah sekali, yaitu klik pada sel yang terdapat tulisan yang akan kita merge ya, atau kita gabungkan ya. Misalnya ini ada di sel B2, kita tarik atau kita blok sampai sepanjang yang kita butuhkan. Saat yang ini kita butuhkan adalah sampai sel K2, yang mana lebar dari kolom ini ada di lebar dari soal ini ada pada kolom K, itu tepatnya di sel K2 ya. Sampai di sini. Kalau sudah, kita klik di sini ada merge and center. Oke, klik. Ya, nah, jadinya inilah seperti ini. Merge and center ya. Lakukan hal yang sama pada kolom B2, kita tarik yang sama sampai di K3 ya, K3 di B3, maaf. Dari sel B3 sampai K3. Kita merge and center lagi. Lakukan hal yang sama. Ini saat ini ada di B4 sampai di K4. Kita merge and center. Selesai. Lalu kita perhatikan di sini ada kehadiran, ini kita harus letakkan di tengah-tengah dua sel ini ya. Yaitu ada di sel G7 dan di B8. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu blok G7 sampai dengan G8, lalu merge and center. Nah, seperti ini ya. Oke. Lakukan hal yang sama pada total. Nah, untuk nilai rata-rata, ya nilai rata-rata dan nilai tertinggi, lalu nilai terendah, ini cukup kita center biasa ya. Di sini ada center biasa, ada merge and center. Ya, caranya sama. Kita blok aja semua dari sel B7 ya. B7 sampai dengan K8. Blok seperti ini, lalu kita klik center yang ini, center yang biasa, klik. Nah, oke. Sudah selesai sampai di sini. Lalu kita akan membuat border. Apa itu border? Border adalah garis-garis yang terdapat pada kolom-kolom kita ini ya, pada tabel kita ini. Untuk membuat border atau garis ya, caranya kita pilih mana yang akan kita mau buat bingkai ya, kalau kita sebut bingkai atau border ya. Kalau berdasarkan contoh hasil jadi yang sudah kita saksikan sebelumnya, untuk kolom paling atas itu kita ada border tebal ya. Border ini simak sebentar. Nah, ini borders ya, masing-masing
mempunyai fungsi masing tersendiri ya. Oke, nah kalau untuk yang tebal itu ada di thick box border. Untuk membuat border ini kita harus blok atau seleksi mana yang mau kita buatkan bingkai atau bordernya. Ya, contohnya misalnya kita mau buat bingkai ini ya dari kolom ya, dari kepalanya atau judul dari tabel kita. Caranya blok ya. Oke. Dari sini. Lalu kita buat border. Ya, kita pilih bordernya. Kita pilih yang thick box border. Ini ya. Jadinya seperti ini. Ya, garisnya tebal. Ya, lalu untuk badannya ya dari B9 ya. Dari B9 itu adalah all borders. Jadi semua ini bergaris-garis. Ya, bergaris-garis. Oke. Kita blok B9 sampai dengan K19 seperti ini. Ya. Lalu pilih bordernya, lalu pilih all borders. Klik. Nah, selesai. Jadilah border kita semua. Yang perlu kita perhatikan di sini pada head dari tabel kita sudah berubah lagi ya. Ya. Apabila settingan tadi yang sudah kita lakukan berubah, ya, oke, kita lanjutkan pada yang sudah kita ubah bordernya, ya kita ulangi lagi aja, ya seperti ini, lalu pilih border, lalu thick box border. Ya, nah lalu kita beri bingkai atau border pada masing-masing kolom. Ya, pada nama siswa klik seperti ini. Ya, klik thick border. Ya, lalu nilai ya D7 sampai dengan F8. Kita klik. Ya. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan di sini ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan merge and center, yaitu pada sel D7. Ya, caranya sama. Ini ya, merge and center. Nah, ini lagi. Ya, kita kasih lagi border untuk pada nilainya. Lalu berikutnya kita masuk ke kolom H ya, H78. A7 dan 8 ya. Lalu J78. Nah, inilah dia. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian bawah atau kaki ya. Untuk bagian kaki dari tabel kita itu dimulai dari sel B19 sampai dengan K22 ya, K22 di sini. Nah, pada bagian bawah ini terdapat dua jenis borders, oke. Ada sisi yang sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yang sebelah kanan kita mulai dari H19, yang mana nanti kita akan masukkan formulanya ya di sini. Ya, kita buat dulu bordersnya. Yang pertama dari H19 sampai dengan
K22. Ya, yang mana di sini kita menggunakan all borders ya. Klik borders, pilih all borders. Ya. Lalu untuk bagian yang sebelah kiri, ya, ya klik dari B19 sampai dengan K22. Ya, yang mana kita akan menggunakan click border. Ya. Oke, nah ini dia. Ya. Nah, tambahkan lagi sekali lagi ya dari B19 sampai dengan G22. Ini di G22 ya. Di G22 kita klik box ya, tick ya. Seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan hasil jadinya, di bagian bawah border tersebut menggunakan 2 garis border. Caranya mudah sekali, kita klik dari B22 sampai dengan K22. Ya, lalu kita klik border, lalu kita pilih yang garis 2, lalu atasnya kosong. Nah ini dia, button double border. Oke, klik. Nah, ini dia. Jadi, lakukan hal yang sama pada ini dia B4 sampai dengan K4. Ya, kita buat juga di sini ya. Oke. Untuk mengeditan borders dan perapian tabel sudah selesai. Sekarang kita memasukkan formula ya. Memasukkan formula sangat mudah sekali. Ya, untuk memulai memasukkan formula, ya kita bisa memulainya dengan mengetikkan tanda sama dengan pada keyboard. Ya, tentu kita pilih dulu sel mana kita mau dahulukan ya, yaitu kita mulai dari sel H9 ya. H9 ini yaitu adalah total ya. Total ini kan berarti penjumlahan ya. Untuk formula atau rumus dari total tersebut ya, kita menggunakan formula simple ya, yang mana sebelumnya kita pernah membahas mengenai perhitungan relatif ya, atau menggunakan tanda plus ya. Hanya saja kalau dia datanya banyak ya, itu lebih bagus kita menggunakan formula penjumlahan. Untuk formula penjumlahan kita bisa menggunakan rumus SUM ya, atau sum. Caranya seperti ini ya, ketik sama dengan, langsung aja ya, misalnya ini kan, misalnya di H9 langsung ketik sama dengan ya, lalu ketikkan SUM. Untuk huruf bebas bisa lowercase atau huruf kecil semua atau huruf besar semua, atau gabungan juga boleh ya. Memang kita biasakan seperti ini ya. SUM buka kurung. Lalu rekan-rekan bisa pilih mana sel atau range yang akan kita jumlahkan ya, kita totalkan, yaitu pada sel E9, F9 lalu G9. Caranya blok dari D9 ya, klik B9, D9 tahan, tarik ke G9 seperti ini hasilnya. Ya, D9.2, G9 juga boleh dituliskan secara manual juga bisa. Ya. Oke. Lalu tutup kurung. Nah
inilah hasilnya. Secara otomatis akan keluar nilainya tanpa kita menghitung manual ya. Sekarang kita coba dengan ini ya, memasukkan range ya dengan manual ya. Ini berarti ini sama ya, sum buka kurung. Pada kali ini kita akan memasukkan pada sel D10 ya, kita tulis saja D10 titik 2 sampai dengan G10 kurung. Itu hasilnya sama ya. Oke. Memang kebetulan angkanya juga sama ya, tapi caranya juga sama. Ya, untuk selanjutnya karena ini sama, kita bisa kopikan saja. Jadi untuk masing-masing sel ini kita bisa copy aja ya, kita tarik, lalu nilainya hasilnya keluarnya otomatis sama ya. Rumusnya sama tapi hasilnya beda. Ya, caranya kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada titik kecil di sebelah kanan bawah, betul ya? Tunjukkan pointer kita di titik tersebut sampai tandanya seperti ini ya, plusnya lebih kurus. Oke, klik tahan ya, tarik ke bawah sampai mana batasnya ya, ini sampai sini ya, lalu kita lepas. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita klik bebas ya, sudah otomatis terisi dari formulanya, jadi kita bisa lebih mudah ya mengerjakan atau menghitungnya. Lalu kita masuk ke formula berikutnya, yaitu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata kita bisa menggunakan fungsi average ya. Caranya kita pilih selnya yaitu di 9, klik, ya kita ketik sama dengan, kita tulis average, buka kurung, range-nya ya. Di sini perlu rekan-rekan perhatikan, range-nya itu dari G9 sampai G9 ya. D9 sampai G9 ya. Klik dan tahan D9, lalu tarik ke G9 seperti ini ya. Karena total sudah ada rumusnya. Ya, kalau sudah, tutup kurung. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita copy aja langsung ke bawah ya. Walaupun nanti bordernya akan berantakan lagi, nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa edit lagi. Ya, kita copy aja, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, hasilnya sudah ya. Nah, kalau sudah, kalau kita perhatikan di sini ada dua digit di belakang koma, betul ya, yaitu 74.75. Itu titik itu penggunaan separator ya, atau pembatas dari 2 digit ya, desimal. Ya, decimal places ya. Oke, sekarang kita pembulatan ya, kita bulatkan angka 2 digit di belakang koma. Nah, caranya blok pada range-nya ya, di sini kita blok ya dari I9 sampai dengan I18 ya, kita klik kanan ya, format cell. Nah, di sini keluar ya format cells ya. Di sini kita pilih number, lalu kita pilih number di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada decimal places 2, itu kita nolkan. Kita klik aja tanda panah yang ke bawahnya 1, 2, jadi 0. Ya, nanti dia otomatis membulatkan ke atas ya. Kalau 50 ya, 50 ke atas itu dia bulatkan ke atas. Kalau 50 ke bawah ya 49,49 misalnya, dia akan tetap di angka tersebut. Oke, kalau sudah oke. Nah, ya selesai untuk nilai rata-rata. Lalu kita lanjut lagi ke nilai tertinggi. Ya, untuk nilai tertinggi formulanya mudah sekali.
Untuk nilai tertinggi kita bisa memasukkan formula maksimum ya atau max ya. Nah, kita klik saja pada sel J9. Ya, J9 sama dengan max ya, atau MAX. Buka kurung, range-nya kita pilih lagi yaitu J9 sampai dengan G9 ya di sini. Hati-hati ya rekan-rekan sampai di G9 ya. Kalau sudah, kurung, enter. Sudah, kita copy lagi ke bawah. Nah, otomatis keluar ya. Nah, nilai terendah, kita lanjut ke nilai terendah sama. Ya, untuk nilai terendah kita bisa memasukkan fungsi min ya atau minimum. Ya, caranya kita klik sama dengan pada sel K9 ya. Kita ketik MIN atau minimum, buka kurung, kita masukkan lagi range-nya. Yaitu range kita ada di D9 sampai G9. Ya, caranya sama, kita klik tahan lalu tarik ke G9. Kalau sudah lepas, tutup kurung, enter. Ya, oke. Lalu kita copy lagi ke bawah. Oke, nah ini dia nilai kita. Ya. Sudah selesai. Nah, kita sekarang masuk kepada bagian yang bawah. Sebenarnya sama ya, sama. Ada nilai tertinggi, rata-rata, nilai terendah, dan jumlah siswa. Saja yang berbeda adalah pada range-nya yang kita pilih. Ya, kalau yang tadi sebelumnya kita pilih dari range D9 sampai G9. Kalau untuk yang nilai tertinggi di sini yang pada bagian bawah, yaitu di sini ya selnya, pada di H19 yang kita pilih selnya itu adalah sel H9 sampai dengan H18 seperti itu. Rumusnya sama, formulanya sama, nilai tertinggi yaitu tadi max ya, maksimum. Ya, kita ketik aja sama dengan MAX, buka kurung. Nah, ini perhatikan rekan-rekan, untuk range-nya kita dari H9 sampai dengan H18. Caranya sama ya, caranya sama, kita klik tahan pada H9 lalu tarik ke H18. Klik tarik ke H18. Oke, kalau sudah lepas, kita tutup kurung, enter. Bagaimana dengan mengkopinya? Ya, kopinya gampang ya. Kita klik pada H19. Ya. Kali ini kita akan mengkopinya ke samping kanan ya. Samping kanan. Nah, pada pointer tanda plus yang kecil, tertarik ke kanan sampai di K19 kalau sudah lepas. Ini hasilnya. Kita lanjut ke nilai rata-rata, formulanya masih sama, yaitu fungsi average ya, sama dengan average, buka kurung, harus ada buka kurungnya ya rekan-rekan ya. Kita pilih range ya H9 sampai H18. Oke, kalau sudah tutup kurung. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita kembali copy lagi ke kanan ya. Ke kanan. Oke. Ini dia hasilnya. Ya, kita lanjut kepada nilai terendah. Ya, nilai terendah ada di H21 ya. Di H21 nilai terendah kita bisa menggunakan fungsi min ya atau minimum. Ya, kita ketik sama dengan MIN, buka kurung, range ya, range-nya itu pada H9 ya sampai dengan H18. Sudah. Setelah itu kita copy ke kanan kembali.
Udah lepas. Nah, ini hasilnya. Untuk formula pada baris jumlah siswa, ya kita mulai pada sel H22 ya, di sini H22. Untuk jumlah siswa di sini ya, karena ini untuk jumlah siswa kita bisa mengambil dua jenis data ya, yang sudah dibahas pada pertemuan live kita sebelumnya, ya, yaitu data yang berupa numerik ya atau angka, atau data yang berupa alphabetical ya, yaitu berupa huruf. Oke. Kalau untuk data yang berupa numerik, ya, fungsinya atau formulanya kita bisa menggunakan fungsi sama dengan count ya. Untuk yang alfabet kita bisa menggunakan count A atau counta, yang mana untuk saat ini kita akan mencoba menggunakan atau mengambil data dari alfabet ya, itu berupa huruf, yang mana range yang akan kita gunakan yaitu pada kolom nama siswa ya. Untuk range-nya kita mulai dari C9 sampai dengan 18 ya, C18. Ini dia, ini menggunakan alfabet. Oke, kalau nanti seandainya kita mau menggunakan data numerik, ya bisa kita menggunakan contohnya dari total ya, itu di sini. Itu count sama dengan count ya. Kalau alfabet ya itu di sini C9 sampai C18 kita menggunakan count A atau counta ya. Ya, kita coba sama-sama ya. Kita masukkan ke sel tujuan kita, itu ada di sel H22. Ya, kita ketik sama dengan count, C-O-U-N-T ya, count ya. Lalu plus A ya, count A like this ya, seperti ini ya, count A ya. Lalu buka kurung, kita ambil range dari C9 sampai C18 ya, seperti ini. Oke, kalau sudah tutup kurung, hasilnya adalah 10. Kalau kita cek secara manual ya, dari Susilo sampai dengan Gogoko itu ada 10 orang ya. Kalau sudah kita tarik ke kanan ya, kita klik lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah masih ada yang kurang di sini, yaitu ada beberapa sel yang menggunakan 2 desimal di belakang koma ya. Kita bulatkan ke atas. Caranya sama, format sel ya. Kita mulai dari sel H19 sampai K22 ya, range-nya itu kita blok. Oke, kita blok. Ya, lalu klik kanan, format cells. Ya, kita pilih number, and then decimal places kita nolkan, 1, 2. Kalau sudah kita klik O. Nah, ini dia hasilnya. Ya, super sekali. Yes, ya. Ya, kita cek lagi apakah ada perubahan dari ini kita. Ya, sepertinya ada ya. Oke, sebelum kita simpan, ya kita hilangkan garis grid line-nya ini dulu ya rekan-rekan ya. Grid line itu adalah garis bantu yang ada pada background ini ya, pada tabel Excel ini. Ya, kita hilangkan. Caranya kita klik view. Ya, di sini ada grid lines. Tentang listnya dihilangkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar yang sudah kita kasih border aja yang ada. Yang lainnya hilang grid lines-nya ya. Kalau sudah, berarti praktek
kita sudah selesai, tinggal kita simpan lagi ya rekan-rekan. Kita simpan dengan nama masing-masing ya. Caranya klik file, ya lalu save as, ya lalu tentukan di mana kita mau simpan ya. Contohnya misalnya di My Document ya. Ya kita kasih nama ya. Kasih nama Joko. Masih praktek 8. Material yang kita hapus, kita kasih Unija 22 kalau sudah save. Maka namanya kalau kita perhatikan di atas akan berubah ya, sesuai nama yang kita sudah simpan. Oke rekan-rekan, apabila ini sudah selesai, rekan-rekan bisa menguploadnya pada folder masing-masing ya yang ada di Google Drive, yaitu pada folder praktek ya. Kalau sudah file yang ini yang sudah diperbaharui ya atau diupdate, bisa di upload ke folder praktek rekan-rekan masing-masing ya. Oke, apabila ada pertanyaan bisa menanyakannya melalui pertemuan kita berikutnya pada saat live. Oke, kita tutup. Ya, saya rasa demikian ya rekan-rekan. Sekali lagi apabila ada rekan-rekan yang masih kurang jelas, bisa putar ulang videonya. Ya, bisa simak lagi dengan cermat ya bagaimana penjelasannya. Apabila masih dirasa kurang jelas, bisa minta bantuan rekan-rekannya atau bisa menanyakannya pada saat kita live streaming di pertemuan berikutnya. Ya, bisa tanya langsung apa yang kiranya kurang jelas. Oke, terima kasih. Mohon menuliskan nama pada kolom komentar setelah menonton video ini dari awal sampai habis. Dan juga tentunya give your thumb up ya. Tolong kasih jempolnya ya rekan-rekan. Ya, kita doakan sama-sama yang sudah menonton dari awal sampai habis dan memberikan jempol. Kita doakan sama-sama lulus, oke? Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, ya, tetap praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and ciao ciao.